sebelumnya perkenalkan, aku Jihan Fatin dari S1 Akuntansi tahun 2021. Teman saya Saya Tisha Audina, sama dari angkatan 2021 juga, dan ada beberapa teman-teman kita yang lain. iya, mungkin aku mau kenalan dulu kali ya Mbak. Namanya Oh, siapa, ya. umurnya berapa? Iya, nama aku Ria, umur 37. Di sini sebagai apa dan udah berapa lama ya Mbak? Kalau di sini udah hampir 1 tahun lebih. Di sini ya sebagai apa ya? Bilang ya cuma kasir sih. Cuma semuanya lah, ngurusin semuanya di sini. Yang handle semua Iya. Mbak ya? Oh ya, mungkin dari beberapa topik kita akan tanyain juga ke Mbak apa aja yang mau kita tahu dari usaha laundry ini. Iya, boleh. Kalau misalkan laundry ini dari tahun berapa ya Mbak? Udah Ini pokoknya dari udah mau 2 tahun ini sih. Berarti tahun ini 22 ya berarti? Iya, 22, udah mau 2 tahun. Ya, kita lanjut ke pertanyaannya aja ya. Oke, aku mau nanya di sini untuk tempat laundry ini sendiri, proses rekrutmen dan seleksi karyawannya itu prosesnya transparan dan adil nggak, Mbak? Oh iya, untuk proses rekrutmen dilakukan melalui iklan, lowongan kerja di media lokal dan platform online. Seleksi dilakukan berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan wawancara. Proses ini transparan dan berusaha untuk menghindari diskriminasi dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua pelamar. Oke, untuk pertanyaan berikutnya itu kami mau nanya di sini tuh ada nggak program orientasi dan pelatihan untuk si karyawan-karyawan baru? Oh iya, di sini pasti ada. Setiap karyawan baru mengikuti program orientasi yang mencakup pengenalan perusahaan, kebijakan dan prosedur, serta pelatihan operasional dasar selama 1 minggu. Untuk pelatihan ini bertujuan untuk memastikan karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Terus kalau di tempat ini, di laundry ini tuh kalau ada masalah sama ketenaga kerjaan, kayak ada keluhan gitu dari karyawan, tindakan disipliner dan konfliknya itu gimana? Perusahaan memiliki prosedur penanganan keluhan yang memungkinkan karyawan menyampaikan masalah mereka secara anonim melalui kontak saran atau langsung kepada HRD. Tindakan disipliner dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan konflik diselesaikan melalui mediasi oleh manajer SDM. Berikutnya tuh aku mau nanya nih, kalau di sini tuh sistem kompensasinya itu diberikan kepada karyawannya, sistemnya adil? Ya, sistem kompensasi di usaha laundry ini dianggap kompetitif dan adil dengan upah yang udah memenuhi atau melebihi upah minimum regional, serta tambahan benefit seperti bonus bekerja dan tunjangan kesehatan. Lanjutnya, Kak, kalau di sini gimana si laundry ini tuh menanganin pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk mastiin karyawan-karyawannya tuh tetap relevan gitu dengan kebutuhan tempat laundry ini? Oh ya, organisasi rutin mengadakan pelatihan keterampilan teknis seperti penggunaan mesin cuci dan teknis menyetrika, serta pelatihan layanan pelanggan. Karyawan juga didorong untuk mengikuti seminar dan workshop yang relevan dengan industri laundry. Selanjutnya aku mau nanya deh Mbak, untuk prosedur operasional yang sekarang berlaku itu udah sesuai dengan standar yang ditetapkan belum ya Mbak? Ya, prosedur operasional yang dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencakup penerimaan cucian, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, dan pengemasan. Setiap langkah diawasi untuk memastikan kualitas dan kebersihan sesuai standar industri. Oke. Nextnya ada dokumentasi yang lengkap nggak Mas? Yang selalu diupdate gitu, setiap proses operasional dijalankan di laundry ini?
Ya, dokumentasi lengkap dan up to date tersedia untuk setiap proses operasional utama. Manual, prosedur, dan panduan kerja diperbarui secara berkala dan tersedia untuk semua karyawan. Oh, gitu. Kalau terkait kinerja operasional ya Mbak, ini diukur dan dievaluasinya itu apakah dalam metrik yang efektif, memberikan yang ngasih gambaran gitu untuk efisiensi dan aktivitas di laundry ini. Ya, kinerja operasional diukur melalui beberapa metrik seperti jumlah cucian yang diproses per hari, waktu penyelesaian per batch, tingkat kepuasan pelanggan, dan jumlah keluhan. Metrik ini dianggap efektif dalam memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas operasional. Pertanyaan selanjutnya itu terkait sistem pengendaliannya sih. Mungkin kan Mbak udah lama nih ya. Yang paling efektif untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam kegiatan laundry ini biasanya gimana? Ya, sistem pengendalian internal ya yang efektif telah diterapkan, termasuk pembagian tugas yang jelas, pengecekan berlapis pada setiap tahap proses, dan pengawasan oleh supervisor. Ini dibantu mencegah kesalahan dan kecurangan dalam operasi sehari-hari. Terkait karyawan atau sumber daya manusianya ya, sudah dialokasikan dan digunakan dengan memastikan peluangnya belum Mbak? Kayak efisiensi atau belum? Ya. Sumber daya dialokasi berdasarkan kebutuhan operasional dengan jadwal kerja yang efisien, penggunaan bahan pembersih dan peralatan yang optimal, serta dengan peralatan yang optimal, serta pengelolaan keuangan yang ketat. Ada peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi beberapa proses dan pelatihan karyawan untuk menggunakan peralatan yang lebih efektif. Buat pertanyaan selanjutnya itu terkait gimana sih laundry ini nanganin dan mengelola resiko operasionalnya? Ya, resiko operasional dikelola melalui identifikasi resiko utama seperti kerusakan mesin, kesalahan pencucian, dan keluhan pelanggan. Tindakan mitigasi termasuk pemeliharaan rutin peralatan, pelatihan karyawan, dan prosedur penanganan keluhan yang cepat dan efektif. Pertanyaan terakhir nih ya. Gimana organisasi lebih ke usaha ini ya, usaha laundry ini menangani keluhan dan juga feedback dari pelanggan terkait pelayanan dari laundry? Oh ya, keluhan dan umpan balik dari pelanggan ditangani melalui sistem penanganan keluhan yang cepat. Pelanggan dapat menyampaikan keluhan melalui formulir, telepon, atau secara langsung, dan setiap keluhan ditindaklanjutin oleh tim. Oke. Mungkin tadi kita lupa nanya nggak sih nama laundrynya ini apa? Ini Moza Laundry. Iya, Moza Laundry. Oke deh. Udah mungkin itu aja yang mau kita sampaikan yang kita tanya-tanyain. Sebelumnya makasih ya Mbak, kita nggak bisa ngasih apa-apa, cuma kasih minum doang. Repot-repot nih. Iya. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Makasih ya, Mbak, ya. Iya, makasih.